Oke, webinar hari ini dengan judul perencanaan pajak yang tepat dan strategis untuk UMKM, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kewajiban yang akan disampaikan oleh Kak Reski Firmansyah. Halo Kak Reski Firmansyah, udah siap bawain materi hari ini? Halo Kak Abigail, ya siap-siap. Halo Kak, apa kabar nih? Aku baik. Nah, bagaimana kakak kabarnya? Baik juga Kak, udah semangat banget nih ngikutin webinar hari ini. Harus semangat ya semuanya ya. Oke. Mungkin Kak Reski bisa memperkenalkan diri dulu gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Abigail. Baik rekan-rekan, perkenalkan nama saya Reski Firmansyah. Saya sebagai tax specialist di Pajakin, aplikasi perpajakan kesayangan kita tentunya ya, untuk berkonsultasi soal perpajakan. Lalu saya juga memiliki pengalaman sebanyak 5 tahun di dalam dunia perpajakan ya. Dan sekarang saya di sini mencoba membantu rekan-rekan semua yang hadir ya, yang sudah menyediakan waktunya untuk menghadiri webinar kali ini ya, webinar edukasi yang sangat dahsyat ya dari Smash Hub. Terima kasih. Ya baik, itu aja Mbak dari saya. Oke, salam kenal Kak Reski. Wah keren banget ya Kak Reski ini udah punya pengalaman karir di dunia pajak ini udah 5 tahun lebih ya Kak ya. Berarti Ya, kita 5 tahun lebih, keren banget sih Kak. Berarti kita bisa dapet ilmu yang mantap, bermanfaat nih Kak buat materi hari ini ya. Ya, semoga saya bisa memberikan ilmu untuk teman-teman dan semoga juga bisa bermanfaat tentunya untuk para teman-teman yang sedang melakukan sebagai UMKM seperti itu. Baik Kak, untuk share materinya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai ya Kak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih kepada Mas Lutfi Ginanjar, founder and CEO Smash Hub Indonesia, salah satu platform bisnis UMKM yang sangat luar biasa ya, atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami tim Pajakin. Suatu kehormatan dan tentunya kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Smash Hub pada kesempatan kali ini. Ya, sebagai bentuk apresiasi saya, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif sebagai CEO dari aplikasi konsultasi perpajakan kesayangan kita yaitu Pajakin. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para teman-teman yang sudah berkontribusi untuk webinar edukasi pajak hari ini. Dan tentunya tak lupa ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di forum atau wadah diskusi perpajakan webinar yang kita nanti-nantikan ini dengan judul perencanaan pajak yang tepat dan strategis untuk UMKM, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kewajiban, yang akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit ke depan bersama saya Reski Firmansyah dari tim konsultan Pajakin. Nah, sebelum memulai acara ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada landak berdiri tegak, berlari-lari menuju tenda. Lagi bingung masalah pajak? Pajakin siap membantu Anda. Oke. Kepada para hadirin, selamat menikmati webinar edukasi perpajakan berikut. Teman-teman mungkin bisa memberitahu di kolom chat atau kakak dari Smash Hub juga boleh memberitahu apabila gambar yang kita show tidak terlihat atau suara saya terlalu cepat atau tidak terdengar, bisa komentar di kolom chat nanti ya.
Baik, langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama kita bahas definisi dulu nih UMKM-nya. Oke, nah, UMKM ini merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM memiliki arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. UMKM ini memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia karena UMKM dapat menjadi roda penggerak perekonomian. Kebanyakan usaha kecil berkutat di sektor usaha bidang kuliner, usaha bidang fashion, toko kelontong, usaha kerajinan tangan, usaha laundry, dan otomotif. Jadi biar nggak kemana-mana dulu ya teman-teman ya, kita jelaskan secara lebih rinci definisi UMKM yang kita maksud seperti ini kurang lebih. Oke, lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi UMKM berdasarkan omset penjualan tahunan. Berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 35. Nah, ini yang pertama adalah ada usaha mikro. Nah, usaha mikro ini adalah penjualannya lebih dari 2 miliar, 0 sampai 2 miliar, seperti itu. Lalu nomor 2 adalah usaha kecil. Nah, ini penjualan tahunan itu lebih dari 2 sampai dengan 15 miliar rupiah. Lalu yang ketiga, usaha menengah penjualan tahunan lebih dari 15 sampai dengan 50 miliar rupiah. Nah, ini untuk klasifikasinya berdasarkan omset ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bahas subjek pajak UMKM. Nah, subjek pajak UMKM dalam materi ini, dalam webinar kali ini yaitu yang pertama, wajib pajak pribadi yang mendapatkan tarif PPh final UMKM. Ya, jadi di sini kita bahas PPh final UMKM-nya. Ini yang pertama, wajib pajak yang kita maksud. Lalu yang kedua, wajib pajak orang pribadi menggunakan pencatatan. Lalu yang nomor 3, wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas pajak. Nah, kira-kira ada nggak di antara teman-teman nih yang termasuk dalam subjek pajak yang saya jelaskan? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang penghasilannya sudah melebihi 4,8 M atau bisa dibilang omsetnya sudah tinggi ya. Nah, meskipun tidak ada di dalam kualifikasi di sini, tapi tenang aja ya teman-teman, jangan kemana-mana. Karena nanti di akhir webinar kali ini akan saya bahas tentang tips dan trik yang tentunya masih fresh, yang tentunya bisa bermanfaat untuk usaha Anda. Seperti itu. Oke, next. Nah, lalu di sini kita akan membahas untuk istilah pajak UMKM. Masih banyak mungkin yang rancu gitu, kok ada pajak UMKM, ada pajak final, ada PP 23, bahkan ada yang bilang ini PP 55 tahun 2002. Nah, ini kita jelaskan di sini nih. Pajak UMKM itu merupakan pajak yang sama ya dengan pajak final 0,5% atau sama aja dengan PP 23 yang sekarang sudah menjadi berganti PP 55 tahun 2022. Jadi itu semua sebenarnya memiliki istilah yang sama saja. Esensi adanya pajak UMKM adalah untuk mendukung pembangunan negara. Diharapkan dengan dikenakannya pajak ini, para pelaku UMKM mendapatkan manfaat yang mendorong kelancaran dan pengembangan aktivitas usahanya. Aturan mengenai pengenaan pajak UMKM telah diatur pemerintah dalam PP 55 tahun 2022. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi UMKM di Indonesia dengan tujuan membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara. Nah, PP 23 atau PP 55 ini merupakan kebijakan pemerintah yang sangat baik karena sangat mendukung UMKM. Misal, pengusaha yang memiliki omset di bawah 500 juta dalam setahun terbebas dari pajak penghasilan dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan strategi yang baik. Nah, dan 500 juta ini juga nggak semua orang bisa menikmati, nggak semua badan bisa menikmati. Nanti kita akan jelaskan untuk syarat-syaratnya seperti apa. Mohon maaf Mas, bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, mohon maaf.
di sini tadi ada yang miss ya. Satu, pembahasan yang akan kita bahas di webinar kali ini ya. Apa aja sih yang kita dapetin nanti nih selama 45 ke depan? Nah, ini yang pertama adalah aspek perpajakan dari UMKM itu apa aja pajak-pajaknya. Nah, banyak yang masih bingung, apa sih pajak yang dilapor, apa sih pajak yang nggak dilapor. Nah, seperti itu. Apa aja pajak yang harus dipotong, siapa sih harus motong, apa orang pribadi harus motong. Nah, itu ntar kita bahas nanti ya, nomor 1. Lalu nomor 2, pilihan tarif subjek pajak pengusaha. Nah, ini juga ntar ada tarif-tarif, ada pilihannya. Kita bisa pakai tarif yang mana aja. Di sini kita punya 3 opsional, nanti kita akan jelaskan ya. Lalu nomor 3, alternatif dan pemilihan tarif. Nah, di sini juga ada kesimpulannya, nanti kita akan bahas nih apa aja. Nah, lalu nih yang keempat, ada perencanaan pajak UMKM. Nah, ini yang saya rasa sesuai dengan materi webinar kali ini gitu kan. Saya rasa teman-teman yang datang ke sini baik dari tim konsultan atau teman-teman dari pelaku pengusaha atau teman-teman dari pebisnis dan lainnya ya, pasti ingin mengetahui bagaimana sih perencanaan pajak UMKM yang efektif, yang efisien. Nah, ini ada di poin 4. Lalu yang terakhir ini nomor 5 adalah strategi memanfaatkan pajak dengan optimal. Nah, di sini adalah tips and trick. Tapi di sini kita hanya tax avoidance atau mengurangi perpajakan yang secara legal gitu, secara hukum diperbolehkan, bukan yang tindakan yang melanggar hukum seperti itu. Oke Mas, boleh next. Nah, untuk di slide ini kita akan memulai dengan konsep UMKM. Nah, di konsep UMKM ini apa aja sih pajaknya? Nah, nih ada aspek perpajakan yang perlu kita ketahui ya, teman-teman. Yang pertama, ketika kita menerima penghasilan dari pelanggan. Nah, kita akan berkenalan dengan PP 23 tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan PP 55 tahun 2022 atau yang akrab kita sebut dengan PPh Final UMKM, dan akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Jadi kalau kita terima penghasilan, kita akan berkenalan dengan ini ya, PP 55 ya. Lalu kalau tadi penghasilan, pasti ada pengeluaran dong. Nah, ini dia nomor 2 nih. Ketika kita melakukan pembelian jasa dan atau barang dari vendor, kita akan berkenalan dengan PPh 21, 23, final, dan lain-lain ya tentunya ya. Jadi, rekan-rekan memiliki kewajiban perpajakan apabila rekan-rekan memiliki transaksi pembelian terkait perolehan yang termasuk objek pajak. Jadi di sini rekan-rekan harus memungut pajak ya kalau udah memiliki badan dan melaporkannya serta membayarnya dan menghitung setiap akhir bulan seperti itu untuk setiap masanya. Jadi pembelian lah yang kita laporkan ya, gitu. Yang kita laporkan dalam SPT. Oke, lanjut Mas. Oke. Baik, ini adalah tarif UMKM. Nah, untuk tarif UMKM-nya ini yang kebetulan yang kita targetkan adalah yang tidak melebihi 4,8 miliar ya untuk orang wajib pajak orang pribadi. Nah, dalam perubahan UU HPP bab 3 bagian pajak penghasilan 7 ayat 2A dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam PP nomor 55 tahun 2022 pasal 56 ayat 2. Nih teman-teman, dengan besaran 0,5% dan fasilitas lain dalam pasal 60 yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi, perlu di-highlight ya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto yang belum melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Ya, jadi kalau teman-teman masih ingat tadi yang saya bilang ya, yang di-highlight wajib pajak orang pribadi. Nah, berarti yang mendapatkan, yang tidak perlu membayar pajak atau tidak dikenai pajak adalah wajib pajak orang pribadi sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, itu nggak ada pajaknya. Gitu. Jadi jangan sampai salah nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bikin CV, bikin perseroan perorangan, bikin PT, dan lain-lain, nah tentunya tidak bisa untuk terbebas dari pajak ya. Tetap harus menggunakan tarif 0,5%. Kecuali kalau teman-teman wajib pajak orang pribadi, maka teman-teman boleh tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima sampai dengan 500 juta di dalam 1 tahun pajak. Seperti itu. Nah, ini sebelah kanannya ini ada contoh perhitungan.
Untuk teman-teman yang mungkin masih belum jelas atau ada yang kepotong bagaimana, bisa komentar ya di kolom chat ya. Nanti kami akan bantu tim kami seperti itu. Nah, ini untuk contohnya nih. Ibu Hanifah terdaftar di KPP Pratama Setiabudi sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, dia mempunyai kegiatan usaha berupa toko pakaian. Omset bruto sepanjang tahun 2022 dan perhitungan pembayaran PPh finalnya sebesar 0,5%. Nah, mungkin ini udah familiar ya bagi teman-teman pengusaha ya. Jadi, apabila belum 500 juta, maka tidak dikenakan PPh 0,5%. Si Ibu Hanifah yaitu wajib pajak orang pribadi ya, bukan badan ya, wajib pajak orang pribadi. Nah, dia baru kena pajak tuh di bulan Juni. Kenapa di bulan Juni? Karena di bulan Juni ini penghasilannya sudah melebihi 500 juta rupiah gitu. Nah, ini totalnya yang paling bawah ya, yang di highlight sebesar 37.500.000 rupiah satu tahun. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa, nah ini yang pertama nih ya teman-teman, nomor 1 perlu di highlight juga ya. Karena omset Ibu Hanifah belum mencapai 4,8 miliar dalam setahun, maka dia masih berhak menggunakan tarif PPh final UMKM, yaitu 0,5%. Nah, tapi itu perlu dipertebal lagi. Hal ini dikarenakan hanya untuk pengusaha dengan NPWP wajib pajak orang pribadi ya, dan wajib pajak badan yang pastinya ada maksimal waktu untuk menggunakan tarif PPh final UMKM ini. Seperti itu. Jadi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi boleh menggunakan tarif 0,5% PPh final UMKM ini ya. Perbedaannya kalau orang pribadi boleh tidak dikenakan pajak sampai dengan 500 juta rupiah. Halo Pak. Iya Pak. Kenapa Pak? Mohon maaf. Oh mohon maaf ada bocor. Oke kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah. Jadi teman-teman dari slide ini ya, intinya tuh keuntungan si Ibu Hanifah itu ada 2 tuh. Yang pertama, Ibu Hanifah berhak mendapatkan fasilitas tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Lalu yang kedua, Ibu Hanifah juga mendapatkan fasilitas bebas pajak yang tentunya sangat menguntungkan sekali ya untuk PPh final dari UMKM ini. Oke, next. Nah, di sini adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU HPP yang isinya ini adalah tarif progresif wajib pajak orang pribadi. Nah, setelah tadi kita udah tahu tuh kan, mengetahui bagaimana cara menghitung PPh final UMKM dan syaratnya apa aja untuk menjadi pengusaha yang mendapatkan fasilitas PPh final UMKM. Nah, sekarang kita simak nih perhitungan pajak apabila kondisi wajib pajak orang pribadi UMKM sudah tidak lagi mendapatkan tarif PPh final UMKM dan atau tidak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 500 juta dan atau telah mencapai batas maksimal waktu untuk menggunakan tarif PPh final UMKM. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah tarif yang membahas ketika apabila teman-teman sudah tidak mendapatkan tarif UMKM yang tadi tuh yang 0,5%. Lalu juga teman-teman sudah tidak mendapatkan pembebasan pajak sampai dengan 500 juta. Dan juga teman-teman sudah mencapai batas waktu maksimal untuk menggunakan tarif PPh final UMKM. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa menggunakan metode pembukuan gitu. Jadi contohnya nih, si Ibu Hanifah memilih untuk menggunakan metode pembukuan atau mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam tarif pasal 17 UU PPh karena dia sudah tidak lagi berhak mendapatkan fasilitas PPh final UMKM. Nah, perhitungan pajaknya seperti ini. Ketika teman-teman pengusaha sudah tidak mendapatkan PPh final tersebut, cara hitungnya bagaimana? Seperti ini. Menurut pasal 17 ayat 1 huruf A. Nih, misalkan omset teman-teman sebesar 1,2 miliar seperti itu. Iya.
Lalu harga pokok penjualan dan biaya operasionalnya ini kita asumsi aja ya teman-teman 50%, yaitu sebesar 312.500.000. Biaya operasional juga sama, 312.500.000. Maka penghasilan brutonya ini dari 1,1 miliar 250 juta dikurang dengan biaya-biaya tersebut, hasilnya ini 625 juta. Lalu teman-teman juga bisa nih memanfaatkan PTKP. PTKP-nya ini adalah PTKP OP. Anggaplah PTKP-nya itu adalah sebesar 72 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya itu dari penghasilan bruto dikurang PTKP orang pribadi sebesar 553 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui penghasilan kena pajaknya, maka kita bisa menghitung tarif pasal 17 untuk yang tarif progresif. Yang 5% dikali 60 juta, 15% dikali 190 juta, dan seterusnya. Untuk tarif progresif yang terbaru ya, seperti itu. Nah, ini jumlah PPh terutangnya 102.400.000. Nah, boleh kembali ke slide sebelumnya, Mas. Nah, kalau tadi itu kan dia pajaknya 37.500.000 kalau menggunakan tarif PPh final UMKM dalam 1 tahun. Tetapi kalau tidak menggunakan tarif PPh UMKM atau menggunakan tarif yang tadi, maka hasilnya menjadi, boleh next. Nah, ini 102.400.000, lumayan jauh ya selisihnya ya teman-teman ya. Ya, jadi emang intinya dengan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh atau biasa dikenal dengan tarif pajak progresif, maka tarif PPh terutang menjadi sebesar 102.400.000 dengan asumsi HPP dan biaya dari penjualannya 50% ya. Keuntungan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh dengan metode pembukuan, Ibu Hanifah bisa membiayakan seluruh biaya operasionalnya sesuai dengan yang tertuang dalam UU HPP pasal 6 ayat 1 yang terkait biaya 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang sehubungan dengan pembiayaan usaha UMKM yang dikelola oleh Bapak Ibu, dan juga berhak mendapatkan kredit pajak atau pengurang pajak yang berasal dari bukti potong yang diterima dari klien atau customer-nya Ibu Hanifah. Selain itu, Ibu Hanifah juga berhak melakukan kompensasi kerugian di tahun berjalan ke tahun pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan kompensasi kerugian fiskal yang diatur pada pasal 6 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008. Tentang PPh sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakannya. Jadi teman-teman UMKM tidak perlu merasa rugi karena dengan menggunakan metode ini tentunya teman-teman bisa membiayakan semuanya biaya-biaya yang teman-teman keluarkan sepanjang berhubungan dengan kegiatan usahanya teman-teman gitu. Selain itu juga teman-teman bisa nih mengkompensasikan kerugian di tahun berjalan ke tahun berikutnya. Dan juga mengkreditkan bukti potong yang teman-teman terima gitu. Jadi banyak banget ya di sini ya keuntungan-keuntungannya yang apabila menggunakan tarif 17 UU PPh ini. Nah, dan yang lebih untungnya lagi kalau misalkan memang kita rugi ya kita memang tidak terutang pajak. Beda dengan kalau kita menggunakan PPh final ya. Kalau PPh final itu yang pastinya kita mau untung, kita mau rugi tetap bayar karena yang dikenakan adalah omsetnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, memutuskan untuk mendirikan badan. Oke, jadi yang pertama kan menggunakan tarif biasa ya teman-teman. Kita ulang lagi. Lalu yang kedua, dia menggunakan tarif pasal 17 dengan subjek pajak orang pribadi. Nah, lalu kalau kita mendirikan usaha sebagai subjek pajak badan bagaimana nih? Nah, ini nih kita bahas di sini. Apabila Ibu Hanifah tidak memiliki NPWP orang pribadi untuk menjalankan usahanya dan memutuskan untuk membuat NPWP wajib pajak badan menjadi CV Hanifah Butik, misalkan seperti itu ya. Maka Ibu Hanifah melakukan pembukuan dan mekanisme penghitungan pajak penghasilan badan menggunakan tarif umum pasal 17 dan fasilitas pasal 31E.
dengan perhitungan pajak sebagai berikut. Nah, ini peredaran brutonya sama ya, 1,2 M. Harga pokoknya 312 juta, sama. Ini 50% ya teman-teman, kita asumsi ya. Jadi laba bersihnya sebesar 625 juta rupiah. Gitu. Lalu ini teman-teman yang kita maksud fasilitas 31E. 50% dari PKP apabila teman-teman berkeputusan untuk mendirikan badan. Kalau teman-teman mendirikan badan, teman-teman punya ini nih, fasilitas 31E. Lalu juga teman-teman nanti akan dikalikan tarif PPh badan, yaitu tarif pasal 17 sebesar 22%. Nah, nanti untuk PPh badan pasal 29-nya ini kurang bayarnya adalah sebesar 68.750.000 rupiah. Tentunya ini lebih murah ya daripada apabila teman-teman mendirikan suatu badan usaha dengan nama orang pribadi. Jadi segitu. Kalau mendirikan atas nama usaha badan lebih kecil. Nah, dengan menggunakan tarif pasal 17 UU ayat 1 huruf B UU PPh atau biasa dikenal dengan tarif PPh badan, nah maka tarif PPh terhutang menjadi sebesar 68.750.000 dengan asumsi 50% dari penjualan. Nah, Ibu Hanifah juga bisa ya membiayakan seluruh biaya operasionalnya terkait 3M, yaitu mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang sehubungan dengan usahanya Bapak Ibu yang kelola gitu kan. Dan Bapak Ibu juga nih berhak mendapatkan kredit pajak atau pengurang pajak yang berasal dari bukti potong yang dia terima dari klien atau customer. Ibu Hanifah juga berhak mendapatkan tarif fasilitas pasal 31E, yaitu mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Jadi di sini masih 4,8, masih di bawah 4,8 M ya teman-teman ya. Nah, Ibu Hanifah tidak dikenakan tarif pasal berlapis seperti halnya wajib pajak orang pribadi. Ibu Hanifah hanya dikenakan tarif 22% di tahun 2022. Selain itu, Ibu Hanifah juga berhak melakukan kompensasi kerugian di tahun berjalan ke tahun pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan kompensasi kerugian fiskal yang diatur pada pasal 6 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 7 tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan gitu. Jadi teman-teman banyak yang bingung gitu. Apa iya sih masa orang pribadi kok bisa membiayakan, kok bisa mengkreditkan? Tentu saja bisa. Karena di sini memang sudah diakui sebagai pengusaha, jadi mereka berhak untuk membiayakan semua biaya-biayanya dan juga berhak mendapatkan kredit pajak dari lawan transaksinya. Dan jangan lupa melakukan semua kewajiban perpajakannya, seperti itu. Oke, next. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan, boleh next. Nah, ini teman-teman kesimpulannya. Jadi, tarif mana nih yang sebaiknya kita pilih? Di sini ada 3 ya. Kita lihat dari subjek pajaknya teman-teman. PPh final UMKM yang pertama. Yang kedua, subjek pajaknya wajib pajak orang pribadi. Lalu yang ketiga, wajib pajak badan. Ada 3 ya. Nah ini peredarannya sama semua ya, kita asumsi ya sama semua. 1,2 M. Lalu jumlah biayanya juga sama ya. Bedanya kalau PPh final jumlah biayanya tidak diakui atau tidak ada. Gitu. Jadi 0,5% langsung dikalikan dengan 1,250 terutang 37.500.000 rupiah. Oke. Ini untuk yang wajib pajak orang pribadi juga sama ya, kita asumsi ya. Untuk peredaran usaha atau omsetnya 1,2 M. Jumlah biaya perusahaan juga sama, 625 juta atau 50% dari peredaran kita asumsi. Dan pajak terutangnya jadi 102.400.000. Wajib pajak badan juga sama, kita asumsi, dan pajak terutangnya 68.750.000 rupiah.
Jadi teman-teman bisa melihat ya, kalau kita mendapatkan peredaran usaha omset yang sama di tahun yang sama, lalu kita menggunakan tarif pajak yang berbeda untuk final UMKM, untuk orang pribadi, dan untuk wajib pajak badan, maka pajak yang kita akan kenakan tuh ya beda-beda. Dan bisa dilihat di sini ya paling besar ya emang kalau kita menggunakan tarif wajib pajak orang pribadi. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa pilih sendiri nih, mau bikin badan kah, mau bikin orang pribadi kah, atau mau seperti apa di sini. Nah, untuk yang nomor 1, menggunakan PPh final UMKM. Menggunakan PPh final UMKM tentu sangat hemat karena Ibu Hanifah hanya membayar pajak sebesar 37.500 saja. Ini disebabkan karena tarif PPh final UMKM hanya dikenakan 0,5%. Seperti itu. Dan si Ibu Hanifah ini nggak terutang pajak sampai dengan 500 juta dalam setahun. Tapi kelemahannya, si Ibu Hanifah ini tidak dapat membiayakan HPP atau biaya operasionalnya. Jadi mau tidak mau dalam keadaan merugi pun Ibu Hanifah harus membayar pajak dari penghasilan yang diterima. Seperti itu. Dan poin nomor 2, poin nomor 3 sudah saya jelaskan. Oke, boleh lanjut Mas? Nah, setelah kita sudah ketahui ya, apa itu pajak UMKM, bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang untuk cara bayarnya nih. Bagaimana sih cara bayarnya biar lebih praktis? Nah, apakah ada solusi dari Pajakin? Nah, sesuai dengan tagline kami, solusi pajak dalam genggaman. Pajakin memberikan wadah kemudahan untuk membayar pajak. Jadi teman-teman bisa membayar pajak, bisa membuat e-billing dari aplikasi Pajakin. Seperti itu. Oke. Nah, ini tutorial pembayaran melalui aplikasi Pajakin apabila teman-teman memilih membayar melalui aplikasi ini. Yang pertama, teman-teman bisa pilih bayar pajak, lalu pilih PPh final, lalu isi kode dan masanya, lalu isi sesuai NPWP, lalu isi detail lainnya, lalu selesai dan bayar. Seperti itu. Mudah ya? Nah, ini adalah jangka waktu. Baik. Untuk jangka waktunya, di sini berbeda-beda ya teman-teman ya. Tidak semuanya sama untuk menggunakan tarif PPh final. Seperti itu. Contoh, untuk orang pribadi jangka waktunya 7 tahun. Dan untuk badan ini adalah yang berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun. Lalu persekutuan komanditer, CV, firma, dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun. Yang tentunya orang pribadi dan badan ini peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Seperti itu. Nah, jangka waktu dihitung sejak kalau untuk WP lama, nah teman-teman sering keliru nih. Karena 3 tahun apa 7 tahun sejak kita buka usaha nih? Enggak seperti itu. Jangka waktunya dipertegas lagi nih di sini di PP nomor 23 tahun 2018. Jangka waktu dihitung sejak kalau untuk WP yang lama adalah tahun pajak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Berlaku di tahun 2018. Jadi kalau WP lama yang sudah ada NPWP-nya terdaftar sebelum tahun 2018, ya maka jangka waktunya terhitung sejak tahun 2018. Nah, kalau untuk WP baru atau WP yang sudah mendaftar di atas tahun 2018, ya sesuai dengan tahun terdaftar di tahun pajak terdaftar untuk menggunakan jangka waktunya seperti itu. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke dalam inti dari webinar edukasi kali ini ya, teman-teman ya. Apakah perencanaan pajak yang tepat dan strategis untuk UMKM memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kewajiban? Oke. Baik, mari kita bahas ya bagaimana perencanaan pajaknya untuk memulai suatu bisnis UMKM. Jadi, teman-teman nih saya ucapkan terlebih dahulu selamat karena kita sekarang sudah sampai di inti webinar ini. Jadi rekan-rekan harap disimak ya tips-tips dari kami ini apabila ingin mengetahui perencanaan pajak yang tepat dan strategis untuk UMKM memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kewajiban
perpajakannya secara legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Ya teman-teman, jadi ini legal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Bagaimanakah strateginya? Oke. Nah, ini. Yang pertama adalah membuat NPWP baru. Nah, kita beri contoh dalam poin ini, misalnya omset usaha Pak Rahmat sudah melebihi 4,8 M dalam 1 tahun. Maka tentunya Pak Rahmat tidak dapat lagi menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%. Dan karena sudah melebihi 500 juta dalam setahun, maka dari itu atas penghasilan Pak Rahmat sudah terutang PPh. Artinya Pak Rahmat sudah tidak berhak menggunakan fasilitas tarif UMKM 0,5% tersebut dan tidak mendapatkan pembebasan pajak hingga 500 juta untuk omsetnya dan wajib menggunakan perhitungan pasal 17. Lalu bagaimana nih caranya agar Pak Rahmat masih bisa menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% dan terbebas dari pajak hingga omset melebihi 500 juta? Ada nih caranya teman-teman. Pak Rahmat bisa membuat NPWP baru menggunakan NPWP dari anak atau orang tua seperti itu. Nah, dengan kata lain, Pak Rahmat membuat lagi usaha baru dengan NPWP orang tua atau anaknya. Seperti itu contohnya. Nah, kalau misalkan bagaimana modalnya, Pak? Nah, seperti itu. Bisa aja modal itu berasal dari Pak Rahmat sendiri, teman-teman. Gitu. Karena atas hibah yang diberikan kepada orang tua ataupun anak untuk membuka usaha baru tersebut sepanjang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat ayah, ibu, dan anak. Nah, itu dibebaskan pajak atas hibahnya. Nah, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf B Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, usaha Pak Rahmat yang lama tetap menggunakan tarif pasal 17 dan wajib menggunakan metode pembukuan. Jadi usaha yang lama, si Pak Rahmat ini tetap menggunakan metode pembukuan dan menggunakan pasal 17 yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi atas usaha barunya yang menggunakan NPWP anak atau ayahnya atau ibunya atau orang tuanya ya seperti itu sudah bebas pajak sampai dengan 500 juta rupiah untuk omsetnya. Dan apabila sudah di atas 500 juta namun belum melebihi 4,8 M dalam setahun masih bisa menggunakan tarif PPh final UMKM yaitu 0,5%. Jadi bisa dibilang ini kita split NPWP untuk usaha tersebut apabila memang Pak Rahmat ini usaha pertamanya sudah melebihi 4,8 miliar seperti itu. Lalu yang kedua, nah ini nomor 2 ini adalah ketahui terlebih dahulu apakah jenis usaha rekan termasuk kualifikasi usaha yang diberikan fasilitas PPh final UMKM atau tidak, serta memutuskan untuk membuat NPWP cukup dengan NPWP orang tadi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman mau dulu nih, kalau membuka usaha UMKM ini, kira-kira usaha teman-teman termasuk nggak ya di KLU ya? Nah, ini adalah kualifikasi usaha, seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas adalah KLU-nya dulu ya teman-teman ya. Di sini ada ahli dan ada penghasilan yang PPh final. Nah, untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, apaan sih contohnya? Nah, kayak pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, bintang film, olahragawan, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu penghasilan yang dikenai PPh final. Apa aja tuh penghasilan yang dikenai PPh final? Sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya diatur oleh berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi, atas 2 poin ini, teman yang A dan B, teman-teman tidak berhak menggunakan tarif PPh final UMKM. Seperti itu. Lalu, teman-teman juga harus tahu dulu nih, apa NPWP orang pribadi atau NPWP badan. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, plus minusnya ya. Kalau NPWP orang pribadi seperti apa, kalau kita memilih badan seperti apa, dan bagaimana kepercayaan para pelanggan kita apabila kita memilih kita memilih subjek pajak badan, subjek pajak orang pribadi, impact-nya bagaimana, seperti itu. Oke, next.
Lanjut. Di sini nomor 3, mengetahui dan berkenalan dengan biaya-biaya dalam perpajakan. Nah, untuk poin yang ini, kalau tadi teman-teman udah NPWP bisa dibagi-bagi gitu ya untuk buat NPWP baru. Teman-teman juga bisa harus mengetahui nih KLU-nya kira-kira termasuk gak ya? Jadi jangan asal potong 0,5 gitu. Karena ada KLU-nya juga nih yang diatur PP 23 tahun 2018. Teman harus mengetahui nih dan berkenalan dengan biaya-biaya dalam perpajakan. Inilah poin dari tekstingnya sebenarnya. Tentunya nanti kita akan saat ini tidak lagi mendapat tarif PPh final UMKM 0,5%. Maka itu kami menyarankan mantu bisa mengkasih akan sebagai pengurang penghasilan ke pajak sesuai UU PPh. Dan apa saja sih yang tidak boleh dikurangkan oleh pajaknya, agak terputus. Jadi sembari menunggu, saya coba menjelaskan kembali ya untuk mengetahui dan berkenaan dengan biaya-biaya dalam perpajakan nih, dalam tax spendingnya, dalam intinya ya. Jadi intinya tuh teman-teman tuh harus mengetahui pasal 6 dan pasal 9 dari UU PPh gitu. Jadi nanti sehingga pada saat rekan harus menggunakan tarif pasal 17 dan harus menggunakan pembukuan, nah teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan biaya-biaya koreksi fiskal dan sudah bisa membuat proyeksi PPh terutang maupun laba rugi di tahun depan. Jadi teman-teman bisa bikin proyeksi nih laba rugi tahun depan seperti apa, biaya-biaya ini seperti apa aja yang boleh diakui dalam fiskal itu apa aja, yang diakui itu apa aja tuh bisa diproyeksi gitu. Makanya teman-teman harus berkenalan dulu dengan biaya-biaya dalam perpajakan seperti itu. Oke. Nah, untuk biaya-biaya yang perlu diperhatikan apa aja sih dalam laporan keuangan? Nah, itu biaya yang perlu diperhatikan adalah akun gaji, akun tunjangan, akun jasa manajemen, akun sewa kendaraan, sewa gedung, dan biaya-biaya terkait objek pemotongan PPh lainnya. Jadi, biaya-biaya tersebut yang sudah saya sebutkan itu terutang PPh ya, teman-teman ya. Di tadi itu. Nah, jadi teman-teman pastikan nih, biaya-biaya tersebut apakah sudah dipotong atau dipungut PPh dan memang telah dilakukan pemotongan seperti itu. Jadi dipastikan dulu ya. Kenapa harus dipastikan? Karena hal ini berfungsi untuk mengurangi risiko diterbitkan SP2DK. Jika ada biaya-biaya seperti di atas tetapi belum atau tidak dilakukan pemotongan, maka pilihannya ada dua nih teman-teman. Nah ini jarang banget ya tim konsultan mungkin bisa share masalah ini gitu. Sebenarnya ini berdasarkan experience kami ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di sini tanya peraturannya mana, tidak ada. Karena ini yang berdasarkan experience kami. Gitu. Apabila teman-teman ada biaya-biaya yang harusnya terutang PPh, tapi teman-teman nggak lakukan, lalu teman-teman bisa melakukan langkah-langkah berikut nih. Nah ini di poin A. Lakukan pembayaran PPh atas biaya-biaya tersebut. Jika atas biaya-biaya tersebut memang termasuk objek pemotongan PPh, nggak apa-apa, bayarin aja seperti itu. Yang penting teman-teman sudah mengakui kesalahan teman-teman gitu. Ya mungkin terkait sanksi nanti akan timbul STP melalui akun representatif atau AIR ya, kita nyebutnya dari kantor pajak. Nah ntar nih biasanya petugas pajak mengirimkan nih surat STP untuk sanksi denda seperti itu. Tapi daripada ditemukan di kemudian hari pada saat diperiksa kan lebih baik kita mengakui kesalahan kita seperti itu. Lalu nih yang poin B nih yang nomor 2 nih, ya kita konsultasikan aja kepada tim akuntan. Nah, untuk mendapatkan penjelasan mengapa atas biaya tersebut kok tidak dilakukan pemotongan. Nah, kita harus konsultasi apakah ini amortisasi, apakah ini biaya-biaya yang harusnya terpotong di awal atau di akhir, atau ada kontrak dan segala macam. Kan banyak ya untuk penyebab-penyebab kenapa suatu biaya tidak dipotong PPh. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa konsultasi nih sama teman-teman tim akuntan atau tim tax officer dari kantornya teman-teman, dan atau juga bisa konsultasi kepada konsultan pajak rekan-rekan apabila emang perlu dibuatkan akun lain-lain yang sehingga tidak perlu menjadi pengurang pajak pada laporan keuangan fiskal, dan apabila memang masuk akal ya teman-teman ya, seperti itu ya atas poin A dan poin B ini. Jadi harus ditindaklanjut memang apabila ada biaya yang seharusnya terutang. Nah, kalau seandainya sudah udah berakhir lama banget nih, udah jauh banget kayaknya, saya kalau mau nge-review kejauhan. Nah, ini ada triknya juga bagaimana teman-teman bisa nge-trace biaya-biaya yang seharusnya terutang.
dan lebih mudah, lebih praktis ke depannya seperti apa, nanti akan saya sebutkan di step selanjutnya. Oke, next. Nah, sehubungan tadi sempat kita terputus ya koneksinya. Nah, saya sebutkan ulang ya untuk text planningnya ya, untuk meminimalkan kewajiban ya. Nah, ini yang pertama, membuat NPWP baru. Lalu yang kedua, ketahui kualifikasi teman-teman, apakah termasuk yang ini pertama, membuat NPWP baru. Nah, lalu ini yang kedua, apakah teman-teman termasuk subjek pajak yang mendapatkan fasilitas PP23 dengan KLU yang sesuai. Lalu next, mengetahui dan berkenalan dengan biaya-biaya tadi ya, pasal 6 dan pasal 9 UU PPH. Lalu next. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Pahami tarif pemotongan pajak dan buat invoice sejelas-jelasnya. Ini sering terjadi, banyak banget masalah perselisihan ya antara vendor, customer, serta petugas pajak. Nah, kami itu dari tim Pajakin memberikan tips agar rekan mempelajari berbagai macam tarif pajak yang berlaku. Dengan keputusan rekan untuk mendirikan sebuah usaha, nah maka rekan sudah memiliki kewajiban perpajakan seperti potong, pungut, dan lapor pajak. Ya, ingat-ingat, teman-teman perlu diingat ya, dengan keputusan untuk mendirikan sebuah usaha, maka teman-teman sudah memiliki kewajiban perpajakan seperti potong, pungut, dan lapor pajak. Lalu, selain itu penghasilan rekan juga nantinya akan dipotong oleh pemberi penghasilan atau customer. Nah, jadi tadi teman kan bayar pajak, lapor pajak, store pajak dari pembelian atau dari konsumsi teman-teman. Nah, kalau yang kedua ini adalah dari penghasilan. Siapa yang motong? Nah, yang motong tuh customer teman-teman atau dari pemberi penghasilan, seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, teman-teman tuh diminta supaya membuat invoice jelas-jelasnya agar tidak terjadi dispute. Rekan wajib, teman-teman juga wajib menulis deskripsi sejelas-jelasnya dan mudah dimengerti agar customer rekan tuh bisa mengetahui pajak apa aja yang harus dipotong dari penghasilannya, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menanyakan kepada customer apabila memang pajak yang dipotong tuh nggak sesuai dengan persepsi rekan, karena bukti potong dapat dibetulkan. Kalau memang salah ya kasih tahu aja gitu. Oh nih potongannya salah, nggak seperti ini, tarifnya salah, seperti itu. Bisa dibilang ya kalau malu bertanya itu saat di jalan lah, seperti itu ya. Jadi untuk contoh pajak teman-teman harus potong dari sisi pembelian nih. Misalkan kalau tadi ini sekarang pembeliannya nih. Misalnya nih dalam satu bengkel, dalam satu invoice dari bengkel terdapat jasa pemasangan dan barang seperti ban, oli dan jasa. Jadi ada dua ya, barang dan jasa. Barangnya apa ya? Ini barang, ban sama oli. Jasanya apa? Jasa pemasangan dan instalasi ya, seperti itu, atau maintenance dan sebagainya. Pada kolom deskripsi invoice. Nah, jadi nah ini tipsnya teman-teman ya. Selama mengandung kalimat yang tidak multitafsir dan memiliki referensi yang lengkap, apabila memang masih dalam satu transaksi, maka teman-teman boleh memotong atas jasanya aja. Untuk syarat lebih jelasnya, rekan-rekan bisa merujuk pada PMK 141 tahun 2015. Nah, di sini dibahas nih jasa-jasanya seperti apa aja nih, termasuk pemotongan PPh 23, yaitu 2% ya, atas jasanya aja, seperti itu. Nah, teman-teman boleh nggak motong ban, oli, jasa sekaligus satu invoice? Ya boleh aja, kalau emang dia jadi satu, multitafsir dan sebagainya, tidak jelas, kita bisa memotong semuanya, seperti itu. Oke. Dan teman-teman juga harus mengetahui ya, apakah teman-teman termasuk subjek pajak yang harus memotong, memungut, dan melapor. Karena nggak semua wajib pajak harus melakukan pelaporan di SPT Masa. Gitu. Ada syarat-syarat tertentunya ya teman-teman ya. Oke. Ini yang poin nomor 5, melampirkan SKED PP 55 tahun 2022 atau minta SKB 23 apabila perlu. SKED-nya apa? SKED ini adalah surat keterangan gitu. Jadi kalau wajib pajak UMKM yang berinteraksi dengan pemotongan PPh pasal 23, maka kita harus menyerahkan suket atau surat keterangan PP 5 tahun 2022 atas penghasilan yang kita terima dipotong PPh final.
Nah, seperti itu. Jadi kita harus kasih ya SCAT-nya ya ke lawan transaksi kita. Jadi ketika kita menerima penghasilan, lawan transaksi kita itu tidak motong kita lagi dengan adanya SCAT gitu. Lalu berbeda dengan SCAT, ada namanya SKB. SKB adalah surat keterangan bebas pajak. Nah, di sini jika kita mendapatkan SKB PPh 23, nah maka kita mendapatkan fasilitas tidak dipotong PPh pasal 23, bebas PP 23 teman-teman ya. Untuk persyaratan dan tata cara pengajuan SKB PPh pasal 23 dapat dilihat pada pasal 3 sampai dan pasal 4 per 1 PJ 2011. Jadi untuk dapat menggunakan tarif PPh UMKM, jangan lupa ya wajib pajak harus terlebih dahulu daftar. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan tarif PPh UMKM tanpa pengetahuan pihak Dirjen Pajak. Daftar dulu nih teman-teman ya. Jadi ya. Nah, ini tips kelima nih. Lumayan ya kalau kita bisa mendapatkan SCAT PP 55 atau yang bisa kita sebut dengan SCAT PP 23 tahun 2018 ya. Nah, lebih lumayan lagi juga kalau kita bisa dikasih kebebasan tidak dipungut PPh 23 atau SKB 23. Nah, ini juga ada syarat-syaratnya. Seperti itu. Syarat-syaratnya juga tadi sudah saya sebutkan ya, ada di per 1 PJ tahun 2011. Seperti itu. Oke, boleh lanjut, Mas? Oke, nomor 6, mengumpulkan bukti potong untuk kredit pajak yang diperoleh. Nah, bukti potong dari customer atau klien harus dikumpulkan dan dibuat rekap Excel ya, biasanya seperti itu ya. Untuk nantinya bisa dikreditkan sebagai kredit pajak. Nah, apa sih kredit pajak ini sebenarnya? Dari tadi saya ngomongin kredit pajak. Nah, kredit pajak ini adalah untuk menjadi pengurang pajak yang terutang apabila nanti kita menggunakan tarif pasal 17 gitu. Jadi sering banyak terjadi masalah nih. Kalau bukti potongnya tidak ada, kita harus mencari dan meyakinkan KPP bahwa penghasilan yang sudah kita terima itu sudah dipotong pajak, seperti itu. Jadi pajak yang nanti akan terutang di akhir tahun tuh nggak begitu besar dengan adanya bukti potong, dan artinya kita sudah melaporkan semua penghasilan kita, yang artinya kita sudah melengkapi kewajiban perpajakan kita, seperti itu. Nah, ini poin nomor 7, membuat ekualisasi biaya dan PPh terutang. Ini jawaban tadi dari poin 2. Dari poin 3, yaitu mengetahui dan berkenalan dengan biaya-biaya dalam perpajakan yang ada di pasal 6 dan pasal 9 UU PPh. Ya, ini jawabannya seperti ini, membuat ekualisasi biaya versus PPh terutang. Nah, ekualisasi ini tuh sangat penting dan harus dilakukan secara rutin ya, mingguan kah, bulanan kah, seperti itu. Nah, tujuan dari ekualisasi ini adalah untuk membuktikan kepada petugas pajak bahwa kita sudah benar memotong pajak penghasilan vendor atas pembelian barang atau jasa apabila di kemudian hari kita mendapatkan pemeriksaan dari DJP. Untuk ekualisasi sendiri, cukup dengan mengumpulkan akun-akun biaya yang harus dan sudah dipotong pajak penghasilan. Lalu kita sandingkan dengan pajak penghasilan yang sudah kita potong. Selain itu, kita harus menjelaskan dan membuat catatan atas biaya tersebut apabila memang tidak terutang pajak atas biaya tersebut. Dan maka itu tadi sudah dijelaskan dari poin 3 itu mengapa perlu untuk mengetahui jenis-jenis tarif pajak dan biaya-biaya dalam pembukuan gitu. Jadi ini ekualisasi sangat penting ya teman-teman, yang mulai dari sekarang bisa dibuatkan ya ekualisasi biaya versus PPh terutang pada poin nomor 7. Jadi apabila sewaktu-waktu teman-teman diperiksa oleh petugas, ya teman-teman tinggal kasih ekualisasi. Intinya itu membuat bagaimana mereka percaya bahwa kita sudah memotong semua biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, kalau tadi poin 7 adalah membahas ekualisasi biaya, nah ini poin 8 adalah membuat ekualisasi penghasilan versus bukti potong pajak yang teman-teman terima. Biasanya kalau di dalam accounting bilangnya prepaid tax, bukti potongnya dibilangi seperti itu. Nah, cara untuk membuat ekualisasi penghasilan tersebut, nah teman-teman cukup dengan mengumpulkan semua bukti dari klien atau customernya teman-teman. Lalu merekap semua bukti potong tersebut dengan data sedetail mungkin, selengkap mungkin, sesuai dengan isi di bukti potong yang rekan terima. Ya, sama halnya dengan yang biaya tadi ya, sebenarnya penghasilan ini cara perekapannya ya. Nah, setelah melakukan hal tadi,
teman-teman tinggal menyandingkan bukti potong tersebut sama penghasilan teman-teman terima. Apabila ada penghasilan tidak dipotong, maka teman-teman harus membuat catatan dan atas penghasilan tersebut, kenapa kok tidak terutang pajak? Catatannya seperti itu. Jadi waktu teman diperiksa, teman-teman udah mengetahui jawaban seperti apa dan bagaimana berargumen dengan pihak petugas pajak. Seperti itu. Oke, next. Udah muncul. Nah, ini adalah aplikasi besutan kita nih, Pajakin. Namanya aplikasi catat kas, langsung bayar pajak. Jadi teman-teman tinggal mencatat transaksi, lalu buat ID billing, terbayar dia pakai kris. Metode pembayaran juga banyak kok di sini. Nah, ini untuk catat kas langsung bayar pajak ini adalah untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan. Seperti itu. Next. Nah, kalau tadi teman-teman hanya mencatat penjualan dan pengeluaran, nah untuk wajib pajak atau teman-teman yang penghasilan lumayan besar, teman-teman akan fiturnya baru dan di akuntansi, pilih transaksi, lalu isi sesuai transaksi dan disimpan. Seperti itu. Lalu pilih laporannya. Nah, laporan ini banyak nih teman-teman mau nge-provide laporannya seperti apa. Di sini ada banyak, ada pilihannya juga, seperti laba rugi dan lain-lain seperti itu. Nah, nomor 5 selesai deh, laporan keuangan telah tersedia. Oke. Ya. Jadi ya emang intinya kita dari Pajakin itu memberikan kemudahan buat teman-teman dalam bertransaksi, baik dari segi pembukuan, pencatatan, dan tentunya yang pasti perpajakan. Kita pun juga punya aplikasi online, berbasis online, di mana teman-teman sambil di rumah, sambil di kantor bisa berdiskusi dengan kami melalui aplikasi Pajakin. Nah, selain itu kita juga punya aplikasi, kita juga menawarkan jasa offline untuk seperti SP2DK, pelaporan SPT masa, jasa pendamping lainnya, dan juga lain-lain. Tentunya kita menyediakan banyak jasa ya untuk di bidang perpajakan dan juga termasuk di bidang pembukuan akuntansi ya semuanya ya. Oke. Ini kesimpulannya teman-teman. Dengan demikian strategi dan perencanaan sangat diperlukan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ada 8 poin tersebut untuk perencanaan perpajakannya. Untuk menghadapi risiko dan kewajiban hutang pajak seperti itu. Jadi dengan memilih opsi yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan laba perusahaan dari kewajiban yang timbul. Salah satunya kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa ya untuk mengklasifikasikan usaha teman-teman. Ya, seperti tadi, membuat NPWP baru apabila memang sudah di atas 4,8 M, lalu juga melakukan kualifikasi biaya, apakah biaya tersebut bisa dibiayakan atau tidak. Terus juga teman-teman juga harus mengumpulkan semua bukti potong yang nantinya akan diekualisasikan sebagai untuk diversuskan atau disandingkan dengan penghasilan dan juga disandingkan dengan biaya-biaya teman-teman gitu. Juga perlu banget bikin invoice itu jelas-jelasnya, dan teman-teman juga harus mempelajari pajak juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah potong pasti temannya vendor dari teman-teman atau karyawan teman-teman pasti akan komplain gitu. Kenapa kok pajak yang kita potong kok salah? Nah, seperti itu. Maka teman-teman juga harus punya basic pembuatan invoice yang benar. Seperti itu. Dan emang sering terjadi banget sih ambigu dalam perpajakan ya, seperti itu. Salah satunya ya seperti tadi itu, apabila jasa dan barang jadi satu ketika kita melakukan servis mobil, kendaraan. Nah, itu kan kalau kita salah melakukan invoice, sama aja kita kan memotong pajak pasal 23 itu dari jasa plus barang-barangnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sampai salah melakukan penulisan invoice kan akan berimpak juga pada usaha teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya usaha di bidang otomotif ya. Nah, kayak gitu. Atau kalau teman-teman punya usaha di bidang gudang. Nah, gudang ini kenapa nih? PPh 23 atau pasal 4 ayat 2? Seperti itu. Nah, teman-teman bisa konsultasi tuh ke konsultan atau ke teman-teman yang mengerti pajak, ke accounting gitu.
Karena bisa jadi kan teman-teman kan gudangnya ini hanya untuk penitipan sementara dan dia digunakan bersama. Lalu juga bisa terjadi kan gudang ini sebenarnya memang untuk satu orang dan tempatnya juga sudah paten ya istilahnya, tidak bisa dipindah-pindahkan seperti halnya dengan kontainer. Nah, seperti itu. Nah, itu atas dua kasus tersebut memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda ya teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman harus pilah-pilah gitu, tidak bisa sembarang asal potong 23. Oh, karena dia jasa 23 aja. Oh, karena dia sewa 23 aja. Atau oh, karena dia sewa gedung nih kena 4 aja, nggak bisa. Kita harus klasifikasikan, mengkerucutkan lagi seperti itu agar tidak terjadi lebih potong dan vendor atau customernya teman-teman juga. Oke, semuanya kita udah sampai di penghujung webinar edukasi perpajakan kali ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman ya. Semoga bisa berguna kepada teman-teman nih untuk dari berbagai semua profesi, baik profesi konsultan, profesi pegiat usaha, pebisnis, lain-lain gitu. Dan juga teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan perpajakan, apalagi kena surat SP2DK, surat SP2, teman-teman juga bisa konsultasi nih sama tim konsultan pajak kami, karena memang partner atau CW kami ini pernah bekerja untuk DJP kurang lebih 15 tahun seperti itu, dan kita profesional juga ya, memberikan jasa yang paling terbaik dan akurat dari pajakin. Oke, di sini terakhir nih sebelum saya tutup, mungkin teman-teman ada yang mau dikirimin nggak slide materinya gitu? Kalau ada, tenang, kita akan share materi ini kepada teman-teman. Kebetulan materi ini sebenarnya berbayar ya, dan gak gratis untuk slide-nya. Karena untuk menyusun materi yang saya sampaikan tadi itu butuh literatur, waktu, dan pengalaman tentunya. Nah, dan untuk pembayarannya bagaimana metodenya? Metodenya adalah dengan saling mendoakan, saling support, sama rekan kami, rekan-rekan teman-teman juga, menjalin silaturahmi, dan jangan lupa untuk saling berbagi. Karena ilmu dan amal merupakan kebaikan yang nantinya akan menjadi pahala di hari akhir kelak. Ya insya Allah semoga aja ya, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa, nanti kalau sudah punya materi ini bisa share ke teman-teman yang membutuhkan, atau kepada teman-teman yang tidak bisa hadir pada webinar kali ini, agar materi ini bisa lebih berguna. Akhir kata, saya Rizky Firmansyah, mohon maaf. Akhir kata, saya Rizky Firmansyah, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata dan sikap saya. Semoga kita semua diberikan kesalahan dan dilimpahkan rezekinya. Jadi, selamat siang semua teman-teman dan selamat beraktivitas. Saya kembalikan kepada MC. Wah, terima kasih Kak Reski sudah mau berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ya buat kita semua. Tadi kita sama-sama belajar tentang aspek perpajakan UMKM, pilihan tarif subjek pajak pengusaha, alternatif dan pemilihan tarif, perencanaan pajak UMKM, dan strategi memanfaatkan pajak dengan optimal. Tadi Kak Reski juga memaparkan beberapa contoh yang nanti mungkin teman-teman peserta bisa lebih memahami lebih dalam atau diterapkan ke bisnis masing-masing ya. Oke, kalau gitu Kak Reski boleh nggak kalau kita langsung mulai ke sesi Q&A nih? Oke Kak Abigail, terima kasih banyak ya Kak atas kesempatannya. Saya senang banget, ini emang Smash Up nih platform terbesar dan sangat kita cintai ya untuk para pengusaha UMKM gitu. Dan semoga kita juga bisa bekerja sama semuanya di sini, saling membantu dan saling support dan saling mendoakan. Oke, untuk sesi Q&A bolehkah dipersilakan Kak? Oke, mungkin teman-teman peserta webinar boleh raise hand ya, mungkin yang punya pertanyaan nih, yang tadi udah nyatet materinya apa aja, yang ingin tahu lebih dalam mengenai dunia pajak nih, boleh nih langsung raise hand aja. Mungkin boleh di raise hand teman-teman yang mau bertanya. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh langsung raise hand aja. Mungkin untuk mengkerucutkan. Oh ya, boleh ha? Ya, perkenalkan nama saya Saripati Julianita. Mengenai pembahasan tadi tentang perpajakan
perpajakan UMKM ya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana jika seorang wajib pajak itu tidak memiliki omset atau mengalami kerugian usaha dalam 1 bulan? Bagaimana pengenaan pajaknya? Oke, itu saja cukup. Terima kasih. Oke. Baik Kak. Oke. Kalau boleh tahu, ini Kakak masih menggunakan tarif 0,5% bukan ya? Iya, Ah, 100 juta. Oke Kak. Oke, aku izin jelaskan lagi. Jadi di sini memang ini adalah konsekuensi daripada kalau Kakak menggunakan tarif PPh UMKM 0,5% air pajak. Atas dari mana? Dari penghasilan atau omset yang Kakak terima di akhir bulan tersebut. Jadi omsetnya ya Kak, bukan atas dari keuntungannya. Nah, kalau memang tidak ada omset sama sekali ya mungkin memang tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Jadi di sini saya juga punya alternatif. Kakak juga bisa menggunakan tarif pasal 17 untuk orang pribadi yang untuk saya jelaskan. Jadi untuk akhir tahun nanti lapornya Kakak menggunakan SPT 1770. Nah, jadi kakak juga bisa nih mendirikan badan atau seperti itu. Jadi atas kerugian kakak ini bisa dikompensasikan nantinya. Kemana? Ke tahun fiskal berikutnya. Jadi kerugiannya tidak sia-sia seperti itu. Dan juga atas biaya-biaya ini kakak nanti itu bisa nanti dibiayakan. Dan juga kredit pajak apabila kakak dipotong pajak oleh pihak customer, nah itu bisa dibiayakan juga dengan menggunakan tarif pasal 17 untuk wajib orang pribadi atau tarif pasal PPh badan seperti itu, PPh 25. Begitu Kak kurang lebih Kak. Ya, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya Kak Rizky. Terima kasih kembali Kak. Ya, sukses selalu dan sehat selalu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Sarifah, sudah terjawab dengan jelas ya. Mungkin teman-teman peserta webinar yang lain nih, ada yang mau menyampaikan pertanyaannya lagi secara langsung? Boleh langsung raise hand ya. Oke, ini ada Kak Priska Arum. Oke, boleh langsung disampaikan pertanyaannya ya Kak? Iya, sore izin bertanya. Saya kan UMKM termasuk UMKM dan bergerak dalam bidang dagang. Nah, saya ini berjualan, tapi sistemnya ini oper. Jadi saya langsung dari supplier, kemudian langsung oper ke customer saya. Tapi arus dana tetap lewat rekening saya, karena kan saya juga perlu memarkup harga untuk margin itu. Nah, untuk perputaran uang sendiri itu besar karena kan masuk distributor, cuman saya pribadi gitu loh distributor, dan kalau dihitung mungkin 1 tahun bisa lebih dari 4,8 M. Nah, tetapi kan 0,5% ini kan dikenakan dari dasar pengenaan pajaknya kan dari omset ya, bukan dari untung. Nah, margin saya sendiri itu kurang lebih hanya 3%. Jika saya hitung 0,5% dari omset, yaitu sesuai dengan uang masuk di rekening saya, nggak relate. Soalnya kan saya juga ada stok barang, walaupun nggak banyak. Nah, menurut Pak Rizky, apa solusi yang bisa diberikan sama saya untuk pembayaran pajak saya bisa lebih efisien aja sih. Terima kasih. Oke, mungkin dari Kak Reski bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Priska ya. Oke, halo, untuk Kak Reski mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Oke. Priska ya. Iya. Saya mencoba, mohon maaf Kak, mencoba mencerna pertanyaannya. Jadi di sini mohon maaf, aku boleh ulang lagi ya Kak Priska. Dari yang saya tangkap, Kak Priska ini menerima arus kas uang ya, seperti itu ya. Halo Kak Priska, Kak Priska. Iya, betul.
tuh. Jadi yang diterima itu adalah arus kas uang, tapi sebenarnya kan yang dipotong pajaknya itu adalah penghasilannya, seperti itu kan Kak ya? Halo? Maksudnya gimana? Halo Kak? Ya jadi yang mohon maaf Kak untuk boleh diulang lagi Kak untuk strategi apakah yang ditanyakan Kak? Ya itu tadi kan saya ini kan oper barang jualannya. Nah, by order customer barang-barangnya besar, tapi sebenarnya dari penjualan saya ini marginnya nggak banyak. Nah, kalau saya hitung 0,5% dari omset PPh final itu, ketemunya justru lebih gede daripada margin yang saya dapat. Nah, saya berpikir awalnya saya mau mengakui sebagai makelar saja, karena kan kalau makelar kan PPh-nya saya bisa pakai normal 50% di SPTOP saya. Nah, sehingga kan jadi yang saya akui hanya sebesar keuntungannya saja kalau makelar, karena kan makelar kan ya hanya oper barang, hanya oper jasa kalau makelar. Tapi sebenarnya saya ada stok barang. Nah, kalau saya mengakui sebagai makelar supaya saya mendapatkan tarif pajak yang lebih efisien, istilahnya ya lebih rendah lah, itu kan jadi nggak relate kalau misalnya nanti ada pemeriksaan pajak ditemukan bahwa sebenarnya saya bukan makelar, saya bukan murni makelar, tetapi saya ada stok barang di gudang walaupun tidak banyak. Nah, kalau memang harus saya membayar 0,5% daripada omset, itu ya cukup berat karena ya marginnya nggak banyak gitu. Gitu Pak. Oke, baik Kak. Kak Priska di sini memang kita banyak tarif variasi ya Mbak, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama bisa memutuskan untuk mendirikan sebuah PT atau kakak untuk hanya PT perorangan atau hanya orang pribadi. Nah, seperti itu. Di sini banyak banget pilihannya ya. Seperti itu. Nah, kalau kakak sebagai atas nama perorangan, kakak nantinya akan mendapatkan bebas pajak sampai dengan 500 juta. Nah, seperti itu kalau misalkan kakak memilih yang perorangan. Lalu untuk kedepannya apabila sudah melebihi 500 juta, nanti kakaknya akan boleh dikenakan tarif 0,5% atau PPh UMKM final, seperti itu. Kalau ini untuk yang perorangannya, seperti itu yang pertama. Lalu untuk menimbang apabila kita menggunakan yang makelar atau bisa jadi lebih besar atau lebih kecil penghasilannya. Nah, ini kakak bisa mempertimbangkan lagi mana yang lebih besar biayanya atau penghasilannya. Nah, kalau yang lebih besar biayanya, ya saya bisa menyarankan kakak membuat CV atau badan seperti itu. Kenapa? Karena dari badan ini juga kakak bisa membiayakan seluruh kerugian kakak, seluruh biaya kakak apabila emang dirasa dari segi penghasilan kalau dikenakan 0,5% kok kayak berat banget ya gitu kan. Nah, kakak bisa menggunakan pasal 17 yaitu mendirikan sebuah NPWP baru. NPWP badan. Nah, seperti itu. Nah, dari NPWP badan ini juga kakak bisa mengkreditkan bukti potong dan sebagainya gitu kan. Kalau memang kakak dipotong PPh 23 bisa menjadi kredit pajak, dan juga kakak melakukan ekualisasi setiap bulannya untuk mendapatkan keringanan pajak. Dan kalau kakak nanti seandainya diperiksa pajak, kakak tidak perlu takut karena kakak sudah melaporkan yang sebenar-benarnya gitu. Karena ini sebenarnya etika konsultan sebenarnya Kak ya. Tapi menurut saya nggak ada konsultan yang bakal menyarankan kayak kalau kita yang megang nantinya akan bebas pajak gitu atau nggak perlu bayar pajak kalau ini adalah tarif yang paling efisien gitu. Itu omong kosong gitu, nggak mungkin karena kita semua berlandaskan undang-undang dan kita tidak akan membahayakan klien-klien kami gitu tentunya. Jadi kita menggunakan di sini namanya tax avoidance seperti itu. Jadi tax avoidance adalah menggunakan pajak, menghindari pajak secara efisien dan secara legal, bukan tax evasion. Nah, kalau tax evasion itu kan larinya ada pelanggaran. Jadi tetap kalau seandainya memang ada SP2DK, kita pun juga tidak perlu, mohon maaf ya Kak, tidak perlu gumoh atau bagaimana. Kita jalani aja si petugas pajak ini sebenarnya minta apa sih gitu. Stok barang, stok opname, oke, kita laporkan dengan apa adanya. Apalagi laporan keuangan, oke, kita berikan laporan keuangan, kita print.
nggak apa-apa. Apalagi laporan omset, oke kita laporkan laporan omset kita. Laporan kerugian, oke kita laporkan laporan kerugian. Kita semua sudah memiliki kelengkapan yang sangat baik, dokumentasi, ekualisasi, dan juga kita mengenali biaya-biaya mana aja sih dari pasal 6 dan pasal 9 yang boleh dibiayakan sama yang tidak boleh dibiayakan. Seperti itu. Kita harus menganalisa ke sana lagi, Kak. Kalau memang dirasa seandainya menggunakan tarif 0,5% ada kerugian dan kayak seperti terlalu berat, dan kakak juga bisa beralih ke tarif PPh badan yang dimana apabila rugi kakak nggak perlu bayar pajak sama sekali. Seperti itu Kak kurang lebih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Reski. Untuk Kak Priska Rum sudah jelas dengan penjelasan dari Kak Reski? Gimana Kak? Berarti kalau misalnya saya bikin badan usaha yang menurut UU HPP itu kan kalau PT kan 3 tahun ya, CV 4 tahun untuk pakai yang 0,5% itu. Nah, saya nggak mau pakai yang 0,5%, saya mau pembukuan langsung yang pakai tarif PP pasal 17 bisa ya? Maksudnya nggak. Oh iya, oke. Gitu. Ya. Terima kasih kembali Kak, sukses dan sehat selalu ya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kak Priska. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke teman-teman yang udah raise hand. Ini udah semangat banget, udah banyak yang raise hand. Mungkin kita pertama ke Kak Hairul HS dulu ya. Untuk Kak Hairul mungkin boleh on mic, on cam juga mungkin barangkali bisa on cam. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf. Jadi gini Kak, kita di sini kita spesifikasikan kita fokus ke UMKM yang penghasilannya masih di bawah 4,8 M dan tentunya melakukan pencatatan gitu dan pembukuan juga nggak apa-apa gitu. Jadi emang kita di sini fokusnya untuk membantu teman-teman yang baru merintis untuk UMKM seperti itu. Oke, lanjut Kak. Maaf saya tadi ya. Ini saya punya studi kasus gini. Pihak A dengan pihak B itu satu kontrak selama 30 hari untuk penyaluran BBM. Itu selama 30 hari itu BBM yang sudah disalurkan itu sekitar misalnya 60.000 liter lah, 6.000 liter dengan harga sekitar berapa itu 90-an lah, 90 ini juta. Apakah apa namanya? Saat dibikinkan invoice itu ada kena PPh ataukah tidak? Kalau misalnya kena, besaran persenannya berapa gitu ya? Sudah. Oke, maaf Kak siapa tadi? Hairul HS. Wow, Kak Hairul, pertanyaannya bagus banget. Keren. Kak, boleh tahu kerja di mana Kak? Logistik kah? Atau bahan bakar minyak? Sebenarnya jasa alat berat, tapi kan biasanya ikut BBM-nya biasa. Oh, jasa alat berat. Iya, oke, di situ memang ada BBM-nya dan Kakak melakukan 3 tahun ya untuk pertukaran informasi atau transaksi ya seperti itu ya. Untuk kontrak Kang ini sebenarnya baru, perusahaan baru, baru kali ini. Sebulan ini gitu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan bagus banget ya, seru banget ya. Tapi mungkin kita bisa omongin sambil ngopi dipajakin Kak. Karena ini sudah terkait PPh badan ya, dan ini lumayan rumit, jadi kita tidak bisa sembarangan menjawab, atau mungkin kita bisa balas ke email Kak Hairul atau nomor teleponnya Kak Hairul ya. Oke, atas bahan bakar itu ada PPh 22. Kita nggak ngebahas sampai dalam ya Kak ya, kita ngebahas kulitnya aja lah seperti itu. Ada PPh 22. Nah, PPh 22 ini kan juga ada kriteria dan barang tertentu yang Kakak harus kaji ulang seperti itu di UU PPh-nya. Selain itu tentunya ada PPN juga ya yang harus dipungut gitu dari yang Nah, PPh 22 ini kan juga agak spesial ya pemungutannya ya. Biasanya kan kalau yang memungut PN itu kan sebenarnya kan dari penjual ya seperti itu ya. Nah, ini kan pembelinya yang memungut seperti itu. Oke. Seperti itu sih Kak. Mungkin kalau misalkan Kakak lebih tertarik lebih lanjut bisa DM ke IG kita seperti itu atau email kita.
Siap. Makasih banyak. Terima kasih kembali Kak, sukses sehat selalu. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Kak Hairul ya. Ini masih banyak teman-teman yang raise hand, tapi takutnya nanti nggak kebagian dari teman-teman yang udah tanya dari form yang tadi sudah diisi ya. Oke, ini pertanyaan pertama saya bacakan dari Kak Ristanti. Untuk pertanyaannya, Kak, saya mau tanya, untuk PT perorangan itu apakah bisa menggunakan tarif UMKM OP? Oke, bisa tolong dijawab ya Kak Rizky ya. Oke, PT perorangan perseroan ya Kak, seperti itu ya. Nah, kalau perseroan itu sebenarnya dia bisa menggunakan PP 55 dengan tarif 0,5%. Tapi untuk yang 500 jutanya itu kakak nggak bisa dapat. Mohon maaf, maksudnya dibebaskan pajak hingga dengan omset 500 juta itu kakak nggak bisa dapat gitu, karena kakak PT Perseroan, dan PT Perseroan ini adalah produk baru ya, produk hukum baru ya, lembaga baru yang dari DJP lah, seperti itu. Ini produk baru banget, jadi kakak bisa menggunakan tarif 0,5%, yaitu dengan melakukan pencatatan peredaran bruto omsetnya seperti itu menggunakan tarif 0,5%. Bisa banget seperti itu. Tapi kalau kakak sudah, tapi di sini juga kalau kakak ingin melakukan pencatatan ya, karena kan perseroan kan langsung masuknya pencatatan ya Kak ya. Jadi bukan, mohon maaf, perseroan itu adalah pembukuan. Nah, kalau memang sudah masuk ke pembukuan ya kakak mesti konsisten ke depannya gitu. Dan kalau misalkan sampai saya nggak bisa pembukuan gitu, saya nggak ahli. Nah, di sini perpajakan juga memberikan kemudahan. Mohon maaf ya, pencatatan ini tidak bisa langsung sembarang membuat pencatatan ya Kak ya. Mesti lapor ke KPP. Maksimal 3 bulan sebelum tahu izin dari KPP dari DJP bisa menggunakan pencatatan tersebut, seperti itu. Semoga menjawab Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Reski. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dari form juga. Ada dari Kak Trifosa Butar-Butar. Pertanyaannya, Kak, saya mau tanya, strategi apa aja agar meminimalisir resiko tinggi permodalan dan keuangan untuk UMKM yang baru merintis? Begitu Kak. Mungkin bisa langsung dijawab ya sama. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya untuk strategi UMKM yang baru merintis ya. Oke, yang pasti yang pertama teman-teman tuh ini sebenarnya di luar ranah kami nih karena kami teks, tapi berhubung kita bisa saling berbagi ya, ini hanya berdasarkan pengalaman kami nih, berdasarkan experience kami. Tipsnya seperti apa ya? Yang pertama, kakak bisa melakukan peminjaman dana. Dari mana? Dari perusahaan peer-to-peer lending, dari perbankan gitu. Sekarang kan juga pinjam duit kan nggak mesti dari perbankan aja ya, seperti itu. Banyak juga melalui pemerintah juga sering kok kasih pinjaman, juga memberikan dana untuk para UMKM asal bisa memberikan keterangan, foto dan gambaran yang jelas tentang usaha yang kakak jalani, seperti itu. Jadi apabila kakak mengalami kesulitan modal, kakak juga bisa melakukan pinjaman seperti itu ke lembaga bank dan maupun ke lembaga non bank gitu. Kakak bisa browsing gitu, apa aja sih kira-kira nih yang mudah nih untuk melakukan peminjaman uang. Atau juga misalkan kalau kakak punya namanya tuh investor angel lah ibaratnya gitu, malaikat investor. Jadi dia bisa memberikan dana sebesar yang kakak butuhkan dengan cuma-cuma gitu, memang karena percaya sama kakak gitu untuk melakukan usahanya. Misalkan sahabat kakak sendiri, teman kakak sendiri gitu kan, juga seperti itu. Itu untuk tips yang pertama untuk mendapatkan dana biar tidak jadi kredit macet. Terus kalau dari perpajakan ya tentunya ya, saya sangat menyarankan untuk menggunakan NPWP untuk orang pribadi, karena sampai dengan 500 juta itu penghasilannya itu kan dibebaskan pajak tentunya ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Lalu kalau misalkan seandainya mau bikin CV aja juga nggak apa-apa, tapi yang pasti kakak juga harus mempelajari pembukuan gitu, karena kan nggak selamanya juga kita melakukan pencatatan. Pencatatan itu tidak boleh dilakukan apabila penghasilan kita sudah melebihi 4,8 miliar per tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 4,8 M per tahun, pastinya harus melakukan pembukuan. Nah, kita kan sebagai pengusaha muda nih, pasti kita kan memiliki mimpi dan cita-cita nih, pengen punya perusahaan yang besar nih. Nggak mungkin saya gini-gini aja, saya mau buka usaha saya harus melebihi 4,8 M. Nah, jadi bisa mulai dari sebelum 4,8 M, lakukan pembukuan dan mempelajari aspek apa aja sih perpajakannya.
dan bisa membuat invoice yang baik, invoice yang bagus agar tidak terjadi ambiguitas di dalam penulisannya dan mudah dipahami. Seperti itu. Jadi vendor dan customer bisa motong pajak dengan mudah dan tidak melakukan kesalahan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Reski. Ya, Oke, terima mungkin kasih untuk kembali. selanjutnya, ya gimana Kak? Terima kasih kembali, Kak. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Iya, untuk selanjutnya mungkin kita bisa kembali ke teman-teman yang sudah raise hand ini. Kak Melita ya, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf, Kak, suaranya putus-putus. Oh ya, maaf Pak Rizky, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Saya bertanya seperti ini Pak. Kita ini kan orang pribadi yang bergerak di elektronik, perdagangan elektronik. Jadi mau saya tanyakan, kebetulan kita kan kalau beli elektronik itu, barang-barang elektronik itu dari supplier itu kan kena PPN itu Ya. Pak, jadi pajak masukan. Dan kebetulan kita ini kan orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 M, jadi kita bayar PPh final yang 0,5%. Jadi saya mau tanyakan Pak, bagaimana solusinya ini supaya kami jangan besar kali bayar PPh finalnya Pak? Karena kenapa? Modal kita beli dari elektronik dari supplier ini kan Pak nggak besar dan keuntungannya juga nggak besar-besar kali. Jadi bisa nanti itu jadi besar pembayaran PPh finalnya gitu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau kita buka perusahaan, jadi kita buat CV, kita kan ini bisa jadi nanti itu buat pembukuannya Pak. Jadi atas kredit pajaknya ini gimana Pak ya? Apakah kita dikukuhkan jadi PKP atau tetap kita bayar PPh non final di atas yang sudah kita dari supplier atas pajak masukannya itu Pak? Oke. Kak Melita namanya ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Nah, berarti kakak selama ini dipungut PPN ya sama customer kakak ya, seperti itu ya? Iya, kita beli dari misal dari Changhong, dari apa Pak, elektroniknya itu kita kena PPN, PM, ada PM-nya. Dan kita ikuti 0,5% karena omset kita di bawah 4,8 M Pak. Otomatis PPN tersebut tidak bisa dikreditkan ya, seperti itu ya? Iya, benar Pak. Dan kita kan bayar nih Pak, semisal kita beli TV modalnya 2 juta, kita jual kan 2.100.000 semisal Pak. Kan keuntungan kita cuma 100.000. Tapi kita bayar PPh finalnya itu 2.100.000 dikali 0,5%. Jadi kan besar kali pengenaannya gitu Pak. Oke. Solusinya gimana ya Pak? Pertanyaannya bagus banget nih. Oke. Pertama, kakak di sini posisinya adalah bukan pengusaha kena pajak. Lalu kakak bertanya, apakah saya memutuskan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak? Tentu saja jawabannya saya bisa bilang iya, tidak bisa bilang tidak. Kenapa? Karena yang pertama, di sini sebenarnya kita bisa mengajukan secara jabatan atau bahkan pihak KPP pun juga bisa secara jabatan mengukuhkan kakak seperti itu. Tapi kan di sini kan kakak kan masih 4,8 miliar ya yang saya dengar seperti itu. Iya. Jadi alangkah baiknya biarkan KPP sendiri yang nanti mendeteksi kakak seperti itu nantinya. Sama hal ya ketika kita juga buka usaha orang pribadi gitu, tiba-tiba omset kita dapat 4,8 yang lebih, itu pasti KPP kan juga punya sistem. Nah, mereka itu bakalan tiba-tiba bikin NPWP badan buat kita gitu secara jabatan. Jadi menurut saya sih ya, kalau saran saya ya kalau memang belum di atas 4,8 M, berarti kakak tidak wajib untuk mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak. Nah, lalu terkait PPN-nya itu bagaimana masukannya? Kami setiap hari bayar 10% gitu kan. Begitu kami juga 0,5% dipotong dari penghasilan. Rugi dong. Iya, pasti rugi karena konsekuensi dari tidak PKP. Kalau memang PKP, kakak bisa mengkreditkan semua pajak masukan kakak seperti itu. Nah, usaha kakak sebagai badan, subjek pajak badan atau sebagai pajak orang pribadi yang nanti dilapor 1770 di akhir tahun SPT tahunannya ya, 1770 nanti kurang bayar di akhir tahun, kurang bayarnya seperti itu. Nanti
atas PPN tersebut seharusnya bisa dibiayakan. Bagaimana dibiayakannya? Kakak bisa merujuk ke pasal 6 dan pasal 9 UU Pajak Penghasilan UPPH. Seperti itu Kak. Jadi atas penghasilan yang, atas PPN yang kakak terima yang sudah dipotong oleh pihak lain atau customernya kakak, itu nggak akan sia-sia karena mereka boleh dibiayakan. Lain halnya kalau kakak menggunakan tarif 0,5%, otomatis sudah pasti kakak rugi. Atas penghasilannya aja udah dipotong 0,5%. Udah gitu atas penghasilan juga dipungut PPN 10% dan tidak bisa dikreditkan, seperti itu ya kan. Lalu yang pasti banyak banget sih ya kerugiannya kalau kita menggunakan tarif 0,5%. Nah, seperti ini nih yang saya maksud. Jadi 0,5% itu nggak selamanya menguntungkan. Kita harus menganalisakan kita lebih baik memilih seperti apa ya wajib pajaknya ya. Mau sebagai wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, atau tetap menggunakan tarif pasal 0,5, tarif PPh final 0,5%. Seperti itu Kak. Oh, ini Pak, saya mau pastikan lagi Pak. Semisal lah ini Pak, kita ini kan bisa dibuat jadi PKP secara jabatan walaupun omset kita tidak di atas 4,8 M. Seandainya kita ini jadi PKP Pak, kita ini kan jualnya kan ke konsumen akhir, kayak pembelinya itu kan orang pribadi Pak. Jadi gimana kita membuat faktur pajak keluaran itu ya Pak? Sedangkan kita beli kan nggak pernah kasih faktur keluaran sama mereka Pak. Apa itu maksud jadi faktur pajak pedagang ecerannya dikumpulkan atau gimana kondisinya Pak ya? Supaya tetap bisa dipakai PM atau PK-nya itu Pak gitu. Kalau untuk jawaban yang ini tentunya ini dari pengalaman saya ya, sebetulnya tidak akan bisa dipakai untuk atas PM tersebut. Kakak harus mengukuhkan diri atau mengajukan diri sebagai PKP. Nah, tapi kalau sudah mengajukan PKP, tentunya kakak harus lapor PPN juga, harus menghitung PPN juga, menganalisa PPN juga, karena kakak juga punya kewajiban memungut PPN. Nah, seperti itu. Nah, atas PPN tersebut juga kakak bisa mengkreditkan nantinya. Lagi pula kalau seandainya kakak memilih sebagai PKP, saya di sini nggak 100% mengatakan bahwa kalau PKP rugi harus di atas 4,8 M, nggak juga. Karena dengan adanya PKP, dengan kakak mengungut PPN, berarti itu bisnis kakak tuh lebih kayak, bisa bilang lebih dipercaya lah, lebih kayak license segala macam. Karena tentunya kan omset kakak sendiri sudah, dan perusahaan kakak sendiri tuh kayak semacam sudah dianggap besar oleh negara gitu, bukan perusahaan yang mohon maaf ya baru mulai. Karena kan PPN ini kan nggak main-main ya, badan membuat PKP itu tidak semudah itu gitu, banyak cara-cara untuk mengajukan diri sebagai PKP, tapi bukan berarti nggak bisa, kita bisa tapi sulit, seperti itu Kak. Oh iya Pak ya. Yang itu Pak, saya memastikan lagi Pak, kalau kita jualnya ke orang pribadi, beli ke konsumen air itu Pak, gimana kita menentukan pajak keluarannya itu Pak ya? Karena mereka nggak kita terbitkan faktur atau kita buat faktur pajaknya? Oh nggak bisa Kak. Oh iya Pak ya, kenapa ya? Terima kasih banyak ya Pak, Ya. sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. kembali Kak, sukses sehat selalu. Pak. Ya, itu pertanyaan terakhir dari Kak Melita ya. Sayangnya karena waktu untuk Q&A sudah habis nih Kak. Dan selanjutnya mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat grup atau mungkin bisa konsultasi langsung ke Pajakin ya Kak Reski ya. Betul, bisa konsultasi ke kami melalui email, Instagram, dan telepon. Oke, siap. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan beralih ke sesi games. Oke, teman-teman, kita habis ini akan main games. Saya undang partner untuk bermain games Kak Bintang. Apa sudah ada di Zoom? Ya, halo Kak Abi. Halo Kak Bintang. Oke, kita main games dulu ya. Kita mau main games apa nih Kak hari ini Kak? Boleh tolong di-share gamesnya ya? Oke, langsung aja di share screen boleh, tim WhatsApp. Apa Yule? Bingung. Oke, nih sudah muncul. Oke, sebelumnya selamat sore. Aku ulangi lagi. Perkenalkan, nama aku Bintang. Di sini aku dari tim WhatsApp mau memandu teman-teman buat main games ya, biar tadi kan udah nyimak materinya. Jadi sekarang kita ice breaking dulu karena nanti yang menang juga bakal dapat hadiah.
Oke, untuk cara mainnya sendiri di sini nanti ada gambar atau untuk tebak artis atau public figure. Ada 5 soal dan untuk teman-teman bisa langsung ngetik jawab di kolom chat atau komen, nanti yang bisa jawasin dan dinilai sama jurinya ya. Oke, bisa dimulai. Grupnya berarti kita bisa langsung mulai Iya, ya bintang bisa. gadgetsnya ya. Oke. Boleh tolong next slide. Tebak nama artis. Oke. Kita Dulu ya. masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke contoh soal dulu. Mungkin bisa sampai teman-teman bisa latihan juga. Ini aku kasih clue-nya penyanyi, artis luar negeri. Tunggu piye? Udah anak muncul. Udah piye? Oke, Ada sedikit nice ya, tapi ini udah udah banyak bisa ya. yang jawab Judika nih. Coba dicek jawabannya, apa benar nggak teman-teman ini? Oke, Benar. berarti udah mulai bisa dimulai kayaknya. Main ya. Iya, benar. Oke, bisa lanjut. Kita mulai di soal pertama ya. Oke, ini penyanyi juga. Ini ada gambar jus. Oke, ternyata masih gampang ya. Nah, Semua bisa pada jawab. Oke, benar. Coba kita cek jawabannya. Ya, jawabannya. Oke, bener nih benar kayak banget. jawab Justin Bieber Tadi ada ya. gambar jus, terus itu Tintin ya. Suara klakson mobil ya. Terus yang terakhir ada gambar bibir. Oke, Justin Bieber. Oke, next di soal nomor 2 ya. Ada request yang susah dong Kak. Nih ada yang susah nggak Kak? Oke. Bentar, kan baru soal pertama, masa Iya, udah nanti minta yang semakin susah. lama tingkat kesusahannya makin tinggi ya. Oke, ini penyanyi juga. Aku penyanyi dulu aja ya biar nggak gampang-gampang clue-nya. Aku kasih dulu penyanyi aja deh. Luar negeri. Nah, bukan udah susah Kak. Udah nggak secepat tadi. Iya. Ada yang jawab Coldplay. Ada yang jawab langsung juga nih. Oh, ada beda-beda nih jawabannya nih. Ada macam-macam Ada yang jawab. nih ya. Ada yang jawab Coldplay, Kira-kira yang ada benar Levin, yang mana ada nih? LinkedIn. Oke, coba kita cek gambarnya Kak. Ada Oke, ternyata ada Levin. Ternyata itu, ya. ternyata yang pertama itu orang adem ya, adem di kulkas. Terus ada Lev dan In. Oke, Adam Levin. Ya, aku tak ada Selanjutnya, oke. Ini ada ibu-ibu sama anak-anak lagi ngapain dia? Ini banyak yang jawab BCL, Bunga Citra Oke. Lestari. Belum dikasih clue-nya udah pada jawab ya. Oke, Kayaknya kita terlalu lihat. gampang nih Kak. Oke, kita coba cek, kita coba aja cek. ya jawabannya ya. Oh, itu Lesnari ya? Oh, oke, Bunga itu Citra Kirana ya? Bunga Citra Lestari. Oke, next. Ke soal selanjutnya. Oke, nah, ini artis dalam negeri. Apa nih? Ada Tayo ya. Oke, Kak Wahyu jawabnya Aldi Macam-macam Taher. jawabannya. Ada Dedi, ada Aldi Taher. Ada Aldi Taher. Ada Fiersa Bersari, ada Diko Busier, Aldi Taher.
Ada Komandan Kondre. Sule. Siapa tahu tuh benar Ini kan? sangat tahu macam-macam ya. Kayak ini menantang banget ini pertanyaannya ya. Oke, kita langsung cek. Deddy Oke, Corbuzier. Deddy Corbuzier. Ini ada orang gambar ngecor ya, bus dan air. Yang pertama Deddy ya, bukan gendong. Oke, langsung lanjut soal berikutnya. Ini soal terakhir ya. Oke. Nah, ini kita kasih yang paling sulit nih. Kak Sicilia nih, cepet banget loh jawabnya. Kayaknya dia pegang kunci jawaban ya. Bener terus ya? Komeng. Benjo Oke. Komeng. Kita lihat kok bisa komeng ya. Kita lihat jawabannya. Oke, itu dari komen ya. Dari Betul. komeng. Oke. Jadi nih selanjutnya temanya lagu ya Kak ya? Iya, mungkin karena yang itu artis kayaknya terlalu mudah ya. Artis sekarang, udah. Ini yang lebih menantang nih. Lagu. Untuk tebak lagunya ini nanti kita pilih yang paling lengkap juga ya, sampai penyanyinya juga. Jadi nanti yang paling cepat dan yang paling lengkap juga yang bakal Lagu dapat sama penyanyinya ya ditulis poin. Iya. semua. Itu yang bakal Kan dapat tadi- hadiah. Ayo Ya, teman-teman iya. yang mau dapat hadiah langsung tulis di kolom chat ya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, soal satu, contoh soalnya masih gampang nih. Ada tengkorak ya. Malu dan racun nih. Siapa nyanyi? Itu ada yang jawabnya lengkap ya. Ada yang jawab dari Jirok. Cangcuters. Hari Kalau Wibowo. Cangcuter- Ini yang benar siapa nih penyanyinya? Ya kita lihat yang paling cepat juga berarti ya. Iya. Oke, karena masih contoh soal, kita next. Kita cek jawabannya. Oke. Madu dan racun. Betul. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama dari judul Soal- lagu ya. Iya, oke, kita Oke. coba cek soalnya. Nah, gampang nih harusnya. Lagu dari luar. Ada yang bisa jawab nih? Ini udah ada yang langsung jawab nih. Talking to the Moon kebanyakannya. Bruno Mars yang nyanyi, benar nggak ya? Oke, coba kita cek. Coba dicek. Oke, nanti tim Smash Up yang ini ya kasih catatan buat poin yang paling cepat sama yang paling tepat. Oke, kita next soal berikutnya. Gampang ya. Pakai emoji gini ya, bisa jawab nggak nih teman-teman? Coba. Cinta diam-diam nih, cinta dalam diam nih, yang benar yang mana nih? Cinta Masih belum ada yang tepat nih. Ada yang tepat tapi kayaknya belum ada penyanyinya nih. nyanyinya. Ada nih, ada yang Ames, ada yang Ungi. Ini yang benar yang mana ya? Yura Yunita, Ungu, Glenn, Yura. Oke, Ternyata jawabannya jawabannya ternyata cinta adalah dan cinta dan rahasia. Oh, maksudnya suruh diem tadi dari emojinya rahasia. Ada yang bisa Ya. jawab ya tadi kayaknya, cuma terpisah tuh sama penyanyinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini apa nih? Apa ya? Mulai agak lama nih yang jawab. Ya, udah mulai menantang nih. Pertanyaannya semakin lama semakin susah ya gamesnya ya, Kak. Cukup sudah. The end. Usai di sini. Macam-macam nih jawabannya. Nih. Banyak banget. Kalau jawab langsung sama penyanyi ya, jadi biar langsung. Walaupun nyoba, ntar siapa tahu benar.
Oke. Sudah Mbak Yofi Widianto. Ini ada yang lengkap nih, tapi benar nggak ya kira-kira? Coba dicek aja Kak jawabannya. Tak ingin Oke, usai. Ada nggak yang tadi ada nggak tuh. benar? Ini macam-macam. Tak ingin usai Kayaknya dari banyak. Keisha ya. Mm-mm. Oke. Aku tahunya dangdut, maaf ya Kak. Kalau misalkan belum ada lagu dangdut. So, siapa tahu nih abis ini ada lagu dangdut nih ya. Oke. Ini gampang nih harusnya nih, cepet nih. Cecilia nih kayaknya emang semangat banget Kak. Kak Cecilia semangat banget ini ya. Ini kayaknya playlist lagunya ada semua nih. Aduh. Oke, kayaknya semua jawabannya pada sama semua ya. Kita langsung cek aja jawabannya. Oke, hati-hati di jalan dari Tulus. Oke, kita langsung masuk ke soal terakhir ya Kak. Games terakhir nih. Ayo Ini harusnya teman-teman cepet jawab. gampang banget nih. Peri Cinta. Ini udah sesuai banget ya emojinya ya. Siapa yang nyanyi? Marcel. Ini banyak yang jawab Marcel. Ini kayaknya bener sih. Iya. Kalau dari Siva pun juga bener sih. Pokoknya yang nyanyi beneran nyanyi itu deh pokoknya. Oke, ini Peri Cinta atau Peri Cintaku nih. Nah, coba kita cek jawabannya ya Kak. Peri Cintaku yang bener. Oke. Oke, dan jawab kupu-kupu malam. Oke, kalau gitu terima kasih semua teman-teman telah aktif dan mengikuti games dengan baik dan semangat dan banyak yang benar juga. Nanti untuk pemenangnya bakal diumumin sama tim Smesab ya Kak? Iya betul. Nanti akan diumumkan di grup ya untuk teman-teman yang sudah menang games. Dan peserta yang teraktif juga hari ini. Oke teman-teman juga jangan lupa untuk isi link absensi juga ya untuk peserta yang hadir webinar hari ini.